Pemirsa Cahaya Pagi, kepiting yang satu ini kerap kali dijadikan rajanya hidangan laut. Ya, ini dia kepiting bakau dan sesuai namanya, ia juga tinggal di hutan bakau ya. Nah, ternyata nggak cuma kita aja loh yang menikmati kepiting bakau. Bahkan tanaman bakau pun menjadi subur dengan keberadaan kepiting ini. Ini dia liputannya. Kepiting jenis ini ukurannya besar dengan capit yang juga besar. Inilah kepiting bakau. Karena hidupnya di kawasan tanaman bakau di pinggir laut, makanya disebut dengan kepiting bakau. Karena ukurannya besar dan habitatnya yang senang berada di lumpur, banyak cara untuk menangkapnya. Di setiap tempat di Indonesia punya cara tersendiri untuk menangkapnya. Untuk di daerah lumpur dapat menggunakan kayu atau besi kecil agar kepiting menjepitnya. Kalau kepiting berada di perairan dangkal dan berlumpur, ada yang menggunakan bubu. Ada juga yang menggunakan sorkok, sebuah alat tradisional yang menggunakan kayu dengan jaring. Bahkan ada yang menggunakan panah besi dengan jaring untuk memburu kepiting bakau berukuran besar. Kebiasaannya berendam di dalam lumpur karena untuk menghindar dari serangan predator. Kepiting bakau bernafas menggunakan insang. Saat berada di darat, kepiting bakau bernafas dengan mendaur ulang air melalui insang. Air ini akan membawa oksigen. Jika mulut berbusa seperti ini, itu tandanya kepiting bakau sedang mengalami kesulitan bernafas. Kalau cadangan airnya tidak ditambah lagi, air yang didaur ulang akan menjadi lengket dan berubah menjadi busa. Makanya kepiting bakau tidak bisa berada di darat terlalu lama. Berdasarkan fakta ini pula, para ahli menyebut kepiting bukan hewan yang hidup di dua alam atau hewan amfibi yang oleh banyak ulama dihukumi haram dikonsumsi. Kepiting hanya bernafas dengan insang dan memang kepiting bisa tahan di darat selama 4-5 hari karena insangnya menyimpan air sehingga masih bisa bernafas. Tapi kalau tidak ada air sama sekali, dia bisa mati. Oleh karenanya, kepiting dihukumi halal, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa kepiting halal dikonsumsi. Kepiting bakau termasuk hewan bercangkang. Terdiri dari lapisan kapur yang banyak sehingga menghasilkan cangkang yang keras. Dalam siklus hidupnya, kepiting bakau berganti kulit hingga 18 kali. Saat proses ganti kulit ini, kepiting akan mengalami pendambahan berat. Di Aceh, kepiting bakau dibudidaya untuk dijadikan kepiting sakak, kepiting bercangkang lunak atau biasa disebut kepiting soka. Untuk pembibitan kepiting sakak, agar lebih cepat dan mudah berganti cangkang, kakinya harus dipotong. Karena saat pergantian kulit, kakinya bisa tumbuh kembali. Dengan mematahkan anggota badan seperti ini, maka hormon pertumbuhannya akan terpacu untuk membentuk kembali anggota badan yang hilang. Uniknya, kepiting bakau memiliki sifat kanibal yang tinggi. Makanya setiap satu kotak hanya boleh diisi oleh satu kepiting untuk berganti cangkang. Untuk makanannya cukup diberi tulang. Karena terkenal dengan rasanya yang enak, tak heran banyak olahan dari kepiting bakau. Apalagi jika diolah dengan cara seperti ini, dipanggang. Dengan bumbu seperti rendang, luar biasa lezat dan nikmat. Selain nikmat dan lezat, kepiting bakau juga memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Mengandung protein tinggi, kaya akan vitamin A, B, dan omega 3 yang penting untuk perkembangan otak. Meski mengandung kolesterol, kepiting bakau lemak jenuhnya rendah loh. Sehingga bisa mencegah pengrusakan kromosom dan meningkatkan daya tahan terhadap infeksi virus dan bakteri. Subhanallah.